Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan makna dari kata Idul Fitri. Idul Fitri terdiri dari dua kata, satu Aidun, kemudian Fitrun. Nah, kaum muslimin ada yang memahami bahwasannya Idul Fitri itu artinya adalah kembali ke fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah tidak berdosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, kemudian dicocokkanlah karena kita sudah berpuasa, dan dalam hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, maka ketika 1 Syawal, mereka sudah tidak berdosa lagi, mereka sudah kembali ke fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, pemahaman seperti ini kalau dilihat sekilas bagus, tapi kalau diperiksa tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Karena kalau ingin mengatakan Idul Fitri itu kembali ke fitrah, maka bahasanya bukan Idul Fitri tetapi Idul Fitrah. Nah, jadi bahasa Arab punya semacam ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Antara fitrun dengan fitratun, kemudian ada nanti fatirun, aftar, iftarun. Nah, itu walaupun akar katanya atau hurufnya sama, tetapi kalau sudah berubah begitu bunyinya, maka maknanya juga akan berubah. Nah, sekarang kita jelaskan dulu Aidun. Aidun itu secara bahasa artinya adalah audun. Dan audun itu artinya ar-ruju', kembali. Nah, jadi Aidun, hari Aid, hari di mana ya ada yang kembali. Apa yang kembali? Kegembiraan. Nah, kegembiraan yang disebabkan oleh apa? Kegembiraan yang disebabkan mereka kembali berbuka, mereka sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Sehingga hari-hari berikutnya mereka tidak berpuasa lagi sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, kemudian mereka bergembira karena mengeluarkan zakatul fitr. Mereka juga bergembira karena menyempurnakan haji bagi orang yang haji dengan tawaf ziarah. Begitu juga orang bergembira karena menyembelih dan memakan daging hewan kurban. Maka dikatakanlah Aid itu ya hari di mana kegembiraan itu datang kembali setiap tahun, kegembiraan yang disebabkan oleh hal-hal yang tadi. Nah, itu makna dari Aidun, kegembiraan yang berulang setiap tahun. Nah, kemudian makna fitrun bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau melarang ada 2 hari di mana kita tidak boleh berpuasa. Umar bin Khattab mengatakan, "Hazani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum." Hadis Imam Al-Bukhari. Ini adalah 2 hari di mana berpuasa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu hari di mana kamu berbuka dari puasamu, fitrikum artinya berbuka. Kemudian hari yang lain adalah hari di mana kamu memakan hewan kurbanmu. Nah, itulah 2 hari raya yang diharamkan kita berpuasa ketika 2 hari raya tersebut. Nah, di dalam hadis ada kalimat fitri. Ya, maknanya bukan kembali ke fitrah, tetapi hari kamu berbuka. Maka kalau Idul Fitri, hari di mana kita kembali tidak berpuasa.
Hari di mana kita tidak berpuasa sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi Idul Fitri, hari kembali berbuka alias tidak berpuasa. Karena makna fitr itu juga bisa membatalkan puasa. Itu aftara nanti. Aftara itu membatalkan puasa. Ketika dia berpuasa, kemudian dia makan sesuatu atau dia minum sesuatu, maka itu iftar atau dia aftara, membatalkan puasanya. Nah, itu makna dari Aidun dan itu makna fitrun. Nah, bagaimana dengan fitratun? Kalau memang kita ingin, sebagaimana yang disinggung di awal, ya Idul Fitrah, kembali ke fitrah. Itu tidak kita temukan dalam hadis manapun, kalimat Idul Fitrah. Makanya jadi jangan salah kita dalam memahami. Nah, gara-gara salah memahami, muncullah nanti pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena kita sudah kembali ke fitrah, ini adalah hari yang fitri, di mana kita sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Muncullah pemahaman yang menyimpang. Karena kita sudah tidak berdosa lagi, maka pas hari raya, enggak apa-apa, kita lakukanlah dosa agak sekali, 2 kali. Atau dalam seminggu ini, kita puas-puas berbuat dosa atau melakukan pelanggaran. Makanya ketika di luar hari raya, anaknya itu pulang paling lambat jam 6 sore. Tapi kalau sudah hari raya, tidak pulang pun tidak masalah. Ya, dengan alasan ini kan hari raya. Jadi mereka anggap hari raya itu untuk melegalkan pelanggaran. Kenapa bisa muncul? Karena mereka menganggap sudah tidak berdosa. Jadi kalau berdosa sekali 2 kali, ya kan masih sedikit. Masih bisa dihapus, belum terlalu parah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang benar akan mengeluarkan amalan yang benar. Pemahaman yang keliru, maka amalan juga akan keliru. Nah, oleh karena itu, makna dari Idul Fitri adalah kembali berbuka. Begitu juga nanti zakatul fitri. Zakat yang dikeluarkan ketika kita kembali berbuka. Nah, kembali berbuka ini artinya berhari raya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihatnya, yaitu hilal, dan berbukalah alias berhari rayalah dengan melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika dia terhalang untuk dilihat, mungkin karena kabut atau hari hujan, dalam satu riwayat fakmilu iddata salasina, sempurnakanlah puasa itu 30 hari. Atau dalam riwayat yang lain faqduru lahu, maka perkirakanlah. Nah, memperkirakannya di sini adalah perkirakan kalau puasanya adalah 30 hari. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang salah dalam memahami. Jadi Idul Fitri kembali berbuka, bahkan ada isyarat dari Rasulullah sebelum kita berangkat ke tempat salat hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk memakan sesuatu, membuktikan kalau kita berbuka alias tidak puasa. Beda dengan Idul Adha, dianjurkan untuk menahan sampai salat hari raya selesai dilaksanakan. Nah, itulah makna dari Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan kita pahami secara benar sehingga kita lakukan juga nanti benar, karena manusia melakukan sesuatu sesuai dengan pemahamannya. Yang penting kita ingatkan adalah jauhi pemahaman yang mengatakan Idul Fitri adalah kembali suci. Nah, padahal kita bisa kembali suci kapanpun. Karena ketika seseorang itu taubat nasuha, dan taubat nasuha itu menggugurkan dosa-dosa, mulai dari dosa besar apalagi dosa kecil. Dan Rasulullah mengatakan, at-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Nah, berarti kan dia sudah kembali pula seperti bayi yang tidak berdosa. Dan itu tidak mesti pada Idul Fitri. Oleh karena itu, Idul Fitri kita ingatkan kembali, artinya adalah kembali fitri alias berbuka. Bukan fitri menurut bahasa Indonesia, tapi al-fitr menurut bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis bahasa Arab, kembalikan maknanya ke bahasa Arab. Jangan buat pula makna tersendiri di dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa kacau ibadah yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cerpen Ramadan bersama Ustaz Farhan Syarifuddin.